Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Panitia PI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan PI. Kita semua pasti akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin untuk berdoa sebelum kita memulai persekutuan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang kami alami sampai hari ini. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, memampukan kami untuk kami masih ada sampai pada hari ini. Ketika kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami. Kami mengerti firman Tuhan dan kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berharap semua anggota PI, baik yang ada di KPW Pancasari, yang ada di Batu Bulan, yang ada di Sidikarya, ada di dalam kondisi yang baik, sehat, dan semua keluarga kita juga, saya berharap ada dalam lindungan Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab yang saya ambil dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Bagian firman Tuhan ini adalah kelanjutan sebenarnya dari khotbah kemarin di Minggu Palma, dan ini adalah kelanjutan dari ayat yang saya kutip di dalam khotbah kemarin, dan saya berharap ini akan memberkati kita semua. Pembicaraan kita pada malam hari ini akan berfokus kepada pernyataan Tuhan Yesus yang kedua di kayu salib. Kalau yang pertama, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan hari ini kita akan masuk kepada perkataan Tuhan Yesus yang kedua yang akan kita lihat. Saya membaca dan Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyimak bagian firman Tuhan ini, kelanjutan dari khotbah saya di Minggu Palma tentang perkataan Yesus yang pertama, dan kita melanjutkan dengan perkataan Yesus yang kedua, kita dapat menemukan suatu fakta bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Ya, kita semua sudah tahu, bahkan dari sekolah minggu pun kita sudah diajari yang demikian. Yang seorang di sebelah kiri dan yang seorang di sebelah kanan. Kalau begitu, ada perbedaan apa dari kedua orang ini? Ya, mungkin kita sudah tahu, yang satu diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan. Tetapi yang saya mau lihat adalah pernyataan dari kedua orang ini yang pada intinya sama, tetapi motivasinya berbeda. Mari kita lihat dengan penjahat yang pertama. Dia bilang begini, penjahat yang pertama. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bukankah ini baik pernyataan ini? Selamatkanlah kami. Itu pernyataan dari penjahat yang pertama. Tetapi ada problem yang akan kita temukan bersama. Kita lihat di penjahat yang kedua. Penjahat yang kedua berkata begini di ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, "Yesus,
ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dua-dua punya inti percakapan atau inti pembicaraan yang sama, yaitu ingatlah aku atau tolong selamatkanlah aku. Tetapi ungkapan dari penjahat yang pertama, motivasinya bukan untuk meminta diselamatkan atau bukan motivasinya percaya, tetapi ungkapan penjahat yang pertama adalah ungkapan menghujat, karena sudah dituliskan tadi. Sementara penjahat yang kedua mengungkapkan suatu pertobatan. Permasalahannya adalah Yesus tahu isi hati dari kedua orang ini. Jadi bukan hanya kata-kata saja yang kelihatan baik, tetapi Yesus tahu kedalaman hati. Sehingga Yesus tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang menghujat. Kita pernah membahas ini, kalau saya tidak salah, di PBI, berkaitan dengan dua orang yang berdoa, satu orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Dua-dua kelihatan baik, tetapi Yesus mengetahui isi hati dari orang yang berdoa. Makanya dia tahu siapa yang dibenarkan dan siapa yang tidak, siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa itu keselamatan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar apa yang dikhotbahkan Pak Gembala maupun Ibu Gembala, atau apa yang sudah disampaikan keluar dari mimbar di gereja kita tentang berita keselamatan. Saya hanya ingin mengingatkan kita pada malam hari ini supaya kita semakin kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau dari kata atau terminologi keselamatan di dalam Perjanjian Baru, kita menemukan keselamatan itu dapat memiliki dua pengertian, yaitu keselamatan secara fisik dan juga keselamatan secara rohani. Jadi dalam terminologinya ada sozo, bahasa Yunaninya begitu, sozo, soter, dan juga soteria. Jadi selamat, keselamatan, dan juru selamat. Di sozo itu selamat, soteria itu keselamatan, habis itu soter itu juru selamat. Nah, kalau kita ngomongin keselamatan secara fisik, ditulis di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 23-25. Saya ingin membuka dan membaca kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi keselamatan secara fisik ini tidak ada kaitan sama sekali dengan keselamatan secara rohani. Mari kita lihat Kisah Rasul 7, 23-25. Demikian firman Tuhan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, yang dimaksud di sini adalah Musa, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi Musa berpikir saudara-saudaranya orang Israel mengerti bahwa Allah memakai Musa untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sini bukan menyelamatkan dari maut atau dosa-dosa dalam pengertian secara rohani, tapi pengertian secara fisik. Menyelamatkan adalah meluputkan orang yang teraniaya dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang Mesir. Sehingga kita paham bahwa menyelamatkan dapat diartikan secara fisik, yaitu membebaskan seseorang dari penganiayaan, penderitaan secara fisik. Ada contoh yang lain juga. Di dalam tadi Lukas 23 ayat 35, ayat yang sebelumnya dari pembahasan kita, yang dikatakan oleh orang-orang banyak dan juga oleh penjahat yang di samping Tuhan Yesus ini, selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah kami. Apa sih yang dimaksudkan dengan selamatkan dirimu dan selamatkan kami? Maksudnya adalah turun dari salib, jangan disalib. Artinya turun dari penderitaan yang ada, jangan engkau mengalami penderitaan yang ada. Nah itu maksudnya. Jadi selamat secara fisik di dalam dua cerita yang tadi sudah saya sebutkan,
mengandung pengertian yang jauh dari keselamatan secara rohani. Ini keselamatan secara fisik. Di luar ada begitu banyak ayat-ayat yang saya tidak membukakan satu persatu karena saking banyaknya. Cuman saya membuka 2 ayat ini saja sebagai gambaran bahwa keselamatan memiliki 2 pengertian, secara fisik dan secara rohani. Mari kita melihat secara rohani. Keselamatan secara rohani adalah suatu kebutuhan yang pasti. Karena apa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 9, saya membaca kepada kita semua. Roma 3 ayat 9 berkata begini, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi, keselamatan adalah kebutuhan semua orang. Karena apa? Semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal yang ketiga, ayat 23, Roma 6, ayat 23 jelas sekali. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kebutuhan mendasar kita adalah keselamatan. Adalah pengampunan. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa ini menjadi kebutuhan paling mendasar manusia, apapun itu. Kebutuhan secara rohaninya adalah dia diselamatkan, dia diampuni. Memang kebutuhan kita secara fisik banyak. Ya, uang untuk kita bisa makan, minum, pakai, tempat tinggal, dan seterusnya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita hanya berhenti kebutuhan secara fisik, maka kita akan susah di kemudian hari. Kebutuhan kita yang paling utama secara rohani adalah pengampunan dan mendapatkan keselamatan. Karena kita semua orang-orang yang berdosa, di bawah kutuk dosa Adam, dosa pribadi kita, dan dosa juga dari orang tua, dosa warisan dari orang tua kita. Dan yang berikut, maka pengampunan menjadi kebutuhan pokok kita. Lukas 23:34 yang tadi itu, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini menjadi kebutuhan mendasar setiap orang. Mau engkau kaya, mau engkau punya gelar, mau engkau punya semuanya, tapi kalau engkau tidak didamaikan dengan Allah, sia-sia. Tidak ada artinya semua itu. Karena semua hanya terjadi di dunia. Dan dunia ini sementara, seperti uap, seperti bunga rumput yang pagi ada, sore layu, akan hilang juga. Maka kita butuh pengampunan dan kita butuh keselamatan dari Tuhan. Kita juga belajar bahwa keselamatan yang kita lihat di dalam pembacaan kita dapat kita lihat di dalam 3 aspek keselamatan, yaitu pada masa lalu, yaitu kita yang berdosa diampuni, justifikasi, kita dibenarkan, masa sekarang kita dikuduskan atau sanktifikasi, dan masa yang akan datang kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus dan orang-orang kudus yang lainnya. Jadi kita memahami bahwa keselamatan mencakup masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga keselamatan mempengaruhi seluruh segi kehidupan orang percaya. Jadi bukan hanya doktrin tentang soteriologi. Kalau kita bahas doktrin ini, 1 semester mungkin. Kita butuh 1 semester untuk saya bisa menjelaskan atau belajar ini bersama-sama, karena ini pelajaran teologi. Kita butuh 1 semester, tetapi kita harus mempelajari dengan singkat sehingga kita bisa mengerti bersama-sama. Jadi keselamatan itu harusnya mempengaruhi seluruh kehidupan orang percaya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Apa saja sih yang perlu dipengaruhi? Yang pertama, pola pikir kita, akal budi kita. Roma pasal yang ke-12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi keselamatan harus terpancar, dimulai dari pola pikir kita yang diubahkan. Kalau dulu pola pikir kita hanya untuk kepentingan kita, maka sekarang untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan umat. Kalau dulu semua pusatnya adalah saya, maka sekarang Kristus dan jemaat. Kalau begitu keselamatan juga harus terpancar, atau keselamatan juga mempengaruhi aspek kehendak
kita, bukan hanya pola pikir, tetapi kehendak kita, kemauan kita. Pertanyaannya, apakah kehendak kita adalah kehendak yang berdasarkan firman Tuhan? Atau keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang kita ambil berdasarkan pengetahuan, hikmat, dan logika saja? Ya, saya berharap kita semua sama-sama saling mengingatkan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, keselamatan ini mempengaruhi aspek emosi kita. Emosi ini bukan emosi yang meledak-meledak, tetapi emosi ini berkaitan dengan pemikiran kita. Emosi itu berkaitan dengan keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Emosi itu berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Jadi, keselamatan mempengaruhi itu. Nah, saya berdoa dan berharap ya, kita semua dapat mengerti. Kembali lagi kepada cerita Alkitab yang tadi. Dua orang yang jahat ini, yang berdosa ini, sebenarnya mewakili kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saya. Satu orang yang menghujat Tuhan, tidak mau percaya, dan yang satu orang lagi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukankah orang-orang juga ada yang dipilih untuk diselamatkan, dan ada yang tidak diselamatkan juga? Nah, dari sini kita belajar satu esensi yang paling penting tentang penginjilan. Dan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan di ayat yang tadi sudah kita baca, bagian yang terakhir saya mau sampaikan ini di dalam renungan malam hari ini, yaitu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi keselamatan itu bukan nanti, tetapi keselamatan itu selalu hari ini. Maka kita harus mengerti urgensi dari pemberitaan Injil itu sangat penting. Maka kalau ada orang yang kita jumpai dan ada kesempatan untuk kita memberitakan Injil dan kita tidak memberitakan Injil, maka kita bersalah. Karena apa? Keselamatan. Mungkin orang itu punya kesempatan hanya bertemu dengan kita satu kali, dan kita tidak sama sekali menceritakan tentang Yesus, dan orang itu mati. Bayangkan, berapa banyak dalam satu hari kita berjumpa dengan orang. Apa yang kita ceritakan? Siapa yang menjadi fokus pembicaraan kita? Apa yang menjadi inti dari semua yang kita lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling tahu, dan saya. Apakah Tuhan yang menjadi sentral pembicaraan? Atau saya, kelebihan saya, kemampuan saya, kekurangan saya, keterpurukan saya, atau kebenaran firman Tuhan? Saya berdoa dan berharap kita sama-sama terbeban dengan pentingnya pemberitaan Injil. Karena satu hari ada ratusan bahkan ribuan orang yang mati. Pertanyaannya, apakah mereka sempat mendengarkan berita Injil dari mulut kita, dari pikiran kita, dari seluruh aspek kehidupan kita? Dan saya berdoa, biar bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saya, kita mengambil bagian di dalam hal yang paling penting ini. Keselamatan sifatnya personal, keselamatan sifatnya terbatas, dan keselamatan adalah hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sangat sederhana pada malam hari ini. Hamba berdoa, kiranya kami semua, panitia PI di gereja kami, yang ada di KPW Pancasari, yang ada di KPW Batu Bulan, yang ada di KPW Sidikarya, Pak John dengan semua teman-teman yang ada di Bedugur, Pak Denny dan keluarga, Pak Martin dan semua saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian tentang pentingnya berita keselamatan ini. Karena kami tahu kami diselamatkan untuk dua alasan, untuk diri kami sendiri dan juga untuk orang lain yang butuh untuk mendengar berita ini. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberi kami kepekaan untuk kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Hamba berdoa, sekiranya ada di antara kami semua yang mungkin sakit, berbeban berat, mengalami kesulitan-kesulitan hidup, penderitaan-penderitaan, kesulitan ekonomi, ataupun di dalam keluarga, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, supaya kami tetap berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan Pak Gembala, berdoa untuk panitia PI, supaya kami semua diberikan keterbebanan hati, mengerti betapa pentingnya pemberitaan Injil. Karena tiap hari mungkin ada orang yang mati yang kami kenal. Oleh sebab itu hamba berdoa, kiranya kami terbeban dengan hal ini, dan kami mulai belajar untuk
memberitakan Injil melalui tutur kata, melalui sikap dan tindakan kami tiap hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.